Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Muthla karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, di mana kita di pertemuan sebelumnya membahas tentang 3 golongan manusia dalam memahami tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang memahami sifat Allah sesuai dengan dalil yang ditunjukkan, yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang saleh. Ini golongan pertama. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang melakukan tasbih atau tamtsil, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, ini adalah kesalahan, ya bahkan ini adalah penyimpangan. Kemudian golongan yang ketiga yaitu mereka yang melakukan takwil terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan takwil disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, mengapa mereka mentakwil sifat Allah? Itu karena ketika mereka memahami, membaca Al-Qur'an dan As-Sunnah, membaca ayat dan hadis, maka mereka kemudian kepikiran, wah ini kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat tangan, berarti tangan Allah sama seperti tangan makhluk. Oleh karena itu kita ingkari saja. Nah gitu. Jadi mereka tidak mau melakukan tasbih atau tamtsil, tidak seperti golongan yang kedua, tapi mereka menghindari tasbih atau tamtsil tersebut kebablasan, menghindarinya kebablasan. Jadinya bukan malah di pertengahan, tapi malah justru ke ekstrim yang satunya lagi, yaitu mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, man ja'alul ma'nal mutabadar min nususis sifat ma'nan batilan la yaliku billahi wa huwa tasbih, thumma innahum min ajli dzalika ankaru ma dalat alaihi minal ma'na al-laik billah. Golongan yang ketiga dalam memahami sifat Allah yaitu adalah orang-orang yang menjadikan makna yang zahir ketika kita membaca ayat dan hadis, menjadikan makna tersebut mereka anggap sebagai makna batil. Ya, mereka anggap sebagai makna batil. Justru makna yang zahir dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dianggap makna batil, tidak sesuai dengan keagungan Allah kata mereka, karena ini adalah penyerupaan terhadap Allah. Tsumma innahum min ajli dzalik angkaru madallan alaihi minal ma'na al-laik billah. Oleh karena itu mereka ingkari makna tersebut, sehingga mereka menuju kepada takwil. Ya, jadi kesamaan golongan kedua dan golongan ketiga yaitu sama-sama meyakini awalnya bahwa ini maknanya adalah tasbih. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan innallaha wa huwas samiul basir, wa huwa as-samiul basir. Allah adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Maka masing-masing dari kedua golongan ini, golongan kedua dan ketiga, mereka masing-masing meyakini bahwa ini maknanya adalah tasbih. Ya, kalau kita pahami sesuai dengan makna zahir tersebut, ini maknanya tasbih. Misalkan tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang al-mulk, kerajaan langit dan bumi ini itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah. Apa yang dimaksud dengan tangan Allah? Maka golongan kedua mengatakan itu tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Sehingga mereka menetapkan bahwa tangan Allah khalas sama dengan tangan makhluk. Bentuknya misalkan. Ya, ini golongan kedua, tasbih. Ini penyimpangan. Golongan ketiga adalah mereka memahami juga bahwa tangan Allah itu adalah yakni sama dengan tangan makhluk, tapi mereka kemudian mikir, ada mikir lanjutan, betul tidak? Nanti tasbih, kita mau mengingkari ini, kita enggak mau melakukan tasbih. Tapi kemudian mereka mengingkarinya kebablasan, sehingga mereka malah mengingkari sekalian seluruh. Allah tidak memiliki sifat tangan. Ya, tangan yang dimaksud di ayat tersebut itu maksudnya adalah kekuasaan Allah. Nah, begitu. Jadi kebesaran Allah ditakwil. Sifat tangan Allah adalah sifat Allah sendiri, satu sifat Allah. Sifat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ini sifat Allah yang lain. Jangan dicampur adukkan. Ini namanya takwil. Jadi ini adalah golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang mentakwil sifat Allah. Tujuannya atau alasannya mengapa mereka mentakwil, karena mereka sebenarnya ingin menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh golongan kedua, tapi menghindarinya kebablasan. Wahum ahlu ta'til sawa'un kana ta'tiluhum amman fil asma'i was sifat am khassan fihima aw fi ahadihima fa haula'i sarafun nusus an zahiriha ila ma'anin ayyanuha bi uqulihim wa tarabu fi ta'iniha itraban katsira.
Jadi golongan yang ketiga ini disebut sebagai ahlu ta'til, orang-orang yang melakukan ta'til. Ta'til itu apa? Ta'til ini adalah mengingkari, menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menafikan nama dan sifat Allah. Ada di antara mereka yang menafikan seluruh nama dan sifat Allah, seperti orang-orang Jahmiyah. Ya. Yang pionirnya adalah Al-Jahm bin Safwan, yang kita telah sebutkan sebelumnya bahwa Al-Jahm bin Safwan ini mendapatkan akidah menyimpang dia itu dari Al-Ja'ad bin Dirham. Kemudian Al-Ja'ad bin Dirham mendapatkan akidah menyimpangnya tersebut dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mendapatkan akidah tersebut dari Talut. Talut ini adalah seorang Yahudi yang Talut ini mendapatkan akidah tersebut dari pamannya, saudari ibunya Talut, yaitu saudara ibunya Talut, yaitu Lubaid bin Al-Asam. Ya, Lubaid bin Al-Asam, seorang Yahudi yang pernah menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Lubaid bin Al-Asam ini memiliki bid'ah dalam agama dia, Yahudi. Kemudian diajarkan kepada keponakannya, yaitu Talut. Kemudian Talut tersebut menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kemudian diterima oleh Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an ngajarin Al-Ja'ad bin Dirham. Kemudian Al-Ja'ad bin Dirham ngajarin Al-Jahm bin Safwan. Dari situ kemudian viral di tengah-tengah kaum muslimin dari Al-Jahm bin Safwan tersebut. Makanya pemahamannya disebut Jahmiyah. Ya, bahkan dikufurkan oleh para ulama di generasi tersebut, di generasi terdahulu, ya. Jadi yakni pemahaman Jahmiyah, mereka mengingkari nama dan sifat Allah seluruhnya. Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Kalau ada istilah Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling baik, itu yang terbaik, yang paling baik, paling sempurna, nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Aziz, Al-Alim, Al-Hakim. Ini diingkari semua oleh Jahmiyah. Enggak ada, Allah enggak memiliki nama, enggak memiliki sifat. Itu cuma kiasan saja itu. Itu cuma yakni kiasan saja. Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Itu kata Jahmiyah. Tentunya ini pemahaman menyimpang. Ya, gimana kita berdoa kepada Allah kalau kita mengingkari seluruh nama dan sifat Allah? Kita berdoanya dengan apa? Ya, kita berdoa dengan menyebutkan nama dan sifat Allah, memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Hakim, dan seterusnya. Kemudian ada yang khassan fihima au fi ahadihima. Jadi ada orang-orang ahlu ta'til yang mengingkari nama dan sifat Allah ini cuma sebagiannya saja. Ya, cuma sebagiannya saja. Ada yang menafikan seluruh sifat tapi tetap meyakini bahwa Allah memiliki nama. Allah memiliki nama, memiliki Al-Asmaul Husna, tapi enggak memiliki sifat. Ini adalah orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah adalah As-Sami' tapi tidak Maha mendengar. Allah adalah Al-Basir tapi tidak Maha melihat. Allah adalah Al-Alim tapi tidak Maha mengetahui. Ya, maka ini adalah pemahamannya Mu'tazilah. Mu'tazilah juga mendapatkan akidah ini dari Jahmiyah, tapi ya mereka kemudian ada modifikasi terhadap akidahnya Jahmiyah sehingga mereka tetap menetapkan nama Allah tapi mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini Mu'tazilah. Atau mengingkari sebagian, ya, mengingkari sebagian yakni sifat Allah, sebagian besar sifat Allah diingkari, sebagian kecil sifat Allah diyakini. Jadi nama Allah diyakini, sifat Allah maka dirinci. Sebagian besar sifat Allah diingkari, sebagian kecil diyakini. Inilah contohnya misalkan yang tersebar, ya, orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka meyakini bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang mereka tetapkan hanyalah 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyal qudrat irtad ilmu hayya sama basar kalam, dan seterusnya sampai 20. Ya, jadi itu saja yang ditetapkan, selain itu ditakwil. Selain itu ditakwil. Makanya sering anak katakan di majelis ini, sifat rahmah enggak ada di 20 tersebut. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsi. Rahmat Allah ke mana? Ridha Allah ke mana? Enggak ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah ke mana? Enggak ada murka Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada orang kafir, orang musyrik, dan ridha kepada kaum muslimin, kaum mukminin, ya. Maka ini adalah sifat Allah, sifat ridha dan sifat as-sukht, yaitu murka Allah Subhanahu wa taala, atau sifat ghadab, yaitu sifat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang diyakini cuma 20 oleh mereka, sisanya ditakwil. Ini juga adalah kesalahan. Fa haula isarafun nusus an zahiriha ila ma'anin ayyanuha bi uqulihim.
Mereka itu memahami dalil, ayat ataupun hadis, mereka memahami sesuai dengan akal mereka. Mereka menolak makna zahir, kemudian mereka menyimpangkan, mengatakan ini maknanya adalah makna yang lain. Ini namanya takwil. Jadi takwil itu adalah ketika ada sebuah kata, misalkan tangan, yadullah, tangan Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah khalas, maknanya kita paham. Kata yadun, maknanya adalah tangan. Yang dilarang oleh syariat adalah kita enggak boleh membayangkan, enggak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tapi kata yadun itu sendiri kita paham maknanya, yaitu tangan. Nah, ketika kemudian kita ingkari makna yadun, yaitu tangan, ini makna yang zahir, kemudian kita katakan kata yadun ini maknanya adalah kekuasaan Allah misalkan, ini namanya takwil. Ya, ini namanya takwil. Ketika kita mengingkari bahwa yadun maknanya bukan tangan, tapi yadun maknanya adalah yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya takwil. Mengingkari makna zahir kemudian menetapkan makna lain, ya, terhadap kata tersebut, ini namanya takwil. Tapi kalau misalkan kita tetap meyakini dua-duanya, misalkan ketika kita bertemu di ayat di Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang seluruh kerajaan langit dan bumi ini di tangan Allah. Nah, kita yakini bahwa kata biyadihi al-mulku, biyadihi, yakni yadullah, tangan Allah, kita yakini bahwa kata yadun di situ adalah maknanya adalah tangan Allah. Kemudian kita memikirkan, itu berarti konsekuensinya adalah berarti Allah memiliki kekuasaan yang besar. Allah adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar. Karena kerajaan langit dan bumi ini seluruhnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak masalah. Ketika kita mengatakan bahwa kata yadun di ayat tersebut tetap merupakan maknanya adalah tangan, habis itu kita bertadabbur, merenungkan Al-Quran tersebut. Kalau seluruh kerajaan langit dan bumi ini di tangan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya apa? Maknanya apa berarti? Allah Maha berkuasa. Betul? Inilah kekuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak masalah. Ini namanya berarti kita mentadabburi ayat tersebut, bukan mengingkari, bukan mentakwil, tapi mentadabburi. Kita tetap pahami kata yadun dengan makna zahirnya, yaitu tangan. Kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat tangan, tapi tangan Allah tidak boleh kita bayangkan dan tidak bisa kita bayangkan. Bagaimanapun kita membayangkannya pasti salah. Bagaimanapun kita membayangkan keindahan surga pasti salah. Bagaimanapun kita membayangkan manisnya susu di surga pasti salah itu. Ya, pasti kenikmatan di surga lebih lagi begitu ya. Bagaimanapun kita membayangkan betapa megahnya istana di surga pasti salah. Pasti kemegahan istana di surga lebih lagi. Bagaimana kalau kita kemudian membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala? Pasti salah juga, pasti salah. Otak kita terbatas, ya. Jadi ketika kita tetap meyakini kata yadun di ayat tersebut sebagai tangan, kita tetap meyakini bahwa Allah memiliki sifat tangan, tapi kemudian kita bertadabbur, kita merenungkan, itu berarti, nah, ketika kita mengatakan itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha berkuasa, zat yang maha besar, zat yang maha agung, ya, maka ini adalah tidak masalah. Ini namanya kita sedang bertadabbur. Justru bagus, kita diperintahkan untuk bertadabbur. Antara nama dan sifat Allah yang satu dengan nama dan sifat Allah yang lain saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Ketika kita mengetahui bahwa Allah maha mengetahui, kita meyakini bahwa Allah maha mengetahui, Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Ilmu Allah sempurna. Apa konsekuensinya? Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Betul tidak? Allah maha melihat, Allah maha mendengar, itu sudah sifat Allah yang lain. Tapi ini kan saling terkait, itu maksudnya. Ya, jadi saling terkait. Jadi kalau kita memikirkannya dalam konteks, yakni ini konsekuensi, kalau Allah maha mengetahui, maka pasti Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah mengetahui setiap gerak-gerik kita dan seterusnya. Maka ini adalah namanya tadabbur, ya. Jadi ini tidak masalah, justru diperintahkan oleh syariat. Baik. Jadi mereka itu menggunakan akal mereka untuk mentakwil, wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsira. Ketika kita katakan tadi, yakni kata tangan, kata yadun di ayat tadi, tabarakalladzi biyadihil mulku, kata yadun, mereka tidak mau memahami ini maknanya adalah tangan. Mereka mau mencari makna lain. Ini bukan maknanya tangan, kita cari makna lain. Mereka kemudian ittarabu, mereka kemudian
yakni bimbang. Mereka saling kontradiktif satu sama lain. Makna lainnya apa? Ada yang mengatakan kekuasaan, ada yang mengatakan pertolongan Allah, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Maka kita tanya, terus yang benar yang mana? Antum pakai akal, makanya banyak versi. Sesuai akal antum, betul tidak? Sesuai akal dari orang yang mengucapkannya. Makanya ittarabu fi ta'yiniha ittiraban katsira. Mereka kemudian saling kontradiktif, saling berselisih, saling berbeda pendapat. Makna takwilnya itu apa? Wa samau dzalika ta'wilan wa huwa fil haqiqah tahrif. Mereka mengatakan perbuatan mereka ini yaitu menafikan makna zahir kemudian mencari makna lain. Mereka katakan ini namanya adalah takwil. Takwil, kata takwil di dalam sejarah Islam itu sebenarnya tidak ada konotasi negatif awalnya. Ya, kata takwil dalam sejarah Islam di generasi zaman dahulu itu maknanya adalah tafsir. Jadi makanya judul tafsir Al-Qurtubi ya rahimahullah At-Tabari afwan, judul tafsir At-Tabari Syekhul Mufassirin ya, gurunya para mufassir, tidak ada orang dari kalangan mufassirin Ahlussunnah setelah era At-Tabari kecuali pasti belajar tafsir dari kitab-kitabnya At-Tabari. Ya, jadi beliau memiliki kitab tafsir yang diberi judul Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Itu yakni penjelasan tentang takwil ayat-ayat Al-Qur'an. Maksudnya takwil di situ adalah tafsir. Jadi takwil istilah zaman dulu itu adalah tafsir. Makanya ketika orang menyimpang tersebut mau menyelewengkan makna dari makna zahir ke makna lain, mereka katakan ini tafsir. Ini kita enggak melakukan apapun kecuali ini tafsir saja. Ini takwil saja. Ya. Tapi sebenarnya hakikat yang mereka lakukan adalah tahrif. Mereka mengubah makna. Makna yadun yang maknanya tangan, mereka ubah maknanya jadi kekuasaan, jadi pertolongan dan seterusnya. Ya, maka ini adalah pada hakikatnya adalah penyelewengan makna, tahrif. Tapi mereka kemudian mengatakan takwil yang maknanya adalah tafsir. Jadi di dalam Islam banyak sebenarnya pergeseran istilah. Ya, kalau istilah zaman dulu gitu ya, misalkan istilah qari. Kata qari kalau di zaman ini adalah orang yang bisa yakni membaca Al-Qur'an dengan baik, mahir membaca Al-Qur'an begitu ya. Sekedar menguasai tajwidnya bagus dan seterusnya, maka disebut qari. Ya, qurra, jamaknya adalah qurra. Tapi kata qari di zaman dahulu itu adalah ulama. Qari itu tidak hanya bisa membaca Al-Qur'an, tidak hanya paham tajwid, tapi juga paham tafsirnya. Ya, paham ilmu akidah, paham ilmu fikih dan seterusnya. Jadi kata qari di zaman dahulu itu sinonim dengan yakni kata ulama ya. Sedangkan qari di zaman ini lebih ke arah orang yang yakni sekedar bacanya bagus gitu, maka itu sudah disebut sebagai qari. Jadi ada pergeseran istilah. Maka takwil yang awalnya itu bermakna netral-netral saja konotasinya, yaitu tafsir, tapi karena banyak digunakan oleh orang menyimpang, yang kami lakukan ini adalah takwil. Mereka banyak menggunakan kata takwil itu, akhirnya kata takwil lama-kelamaan menjadi memiliki konotasi negatif. Ya, sehingga kemudian jadilah di zaman ini setiap ada istilah takwil ya, apalagi dalam masalah akidah, takwil, kata takwil disebutkan dalam bidang ilmu akidah, biasanya yang dimaksud adalah yakni penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Jadi konotasinya langsung negatif. Baik. Wa madhhabahum batil min wujuh. Alasan mengapa takwil itu adalah pemahaman yang batil itu ada banyak sisi. Yang pertama adalah ada banyak alasan mengapa ini adalah pemahaman yang menyimpang sehingga tidak boleh kita meyakininya. Alasan yang pertama, ahaduha annahu jinayatun 'alan nusus. Yang pertama adalah karena ini perbuatan melampaui batas terhadap dalil. Haitsu ja'aluha dallatan 'ala ma'nan batil ghairi la'ikin billahi wala muradalahu. Karena mereka menjadikan menisbatkan makna yang batil kepada ayat, menisbatkan makna yang batil kepada hadis. Ya, yang ini tidak sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga itu bukan maksud ayat dan hadis tersebut. Ya, bukan maksud ayat dan hadis tersebut. Contoh misalkan
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita sudah menjelaskan ini, kita cuma sebutkan secara ringkas saja sebagai contoh saja. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kalau kita lihat bahasa Arab, ya, kalau kita lihat makna istawa di dalam bahasa Arab, maknanya itu adalah tinggi. Al-ulu wal irtifa, tinggi di atas arsy. Jadi Allah tinggi di atas arsy. Apakah yakni Allah butuh arsy? Tidak harus, bahkan tidak perlu. Yani tapi dari kalimat tersebut tidak harus. Ya, dari dalil lain kita tahu bahwa tidak mungkin Allah butuh terhadap arsy. Tidak harus dan tidak mungkin Allah butuh terhadap arsy. Ya, jadi sama seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah membutuhkan malaikat Jibril untuk mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak perlu. Allah tidak memerlukan malaikat Jibril, tidak membutuhkan malaikat Jibril, tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, itu sudah dikehendaki oleh Allah, kita nggak boleh protes gitu aja. Ya, jadi pasti ada hikmah di baliknya. Ya, pasti ada hikmah di baliknya. Sehingga ketika kita katakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman tinggi di atas arsy, bukan berarti Allah butuh terhadap arsy. Tapi mereka kemudian merasa kalau Allah itu tinggi di atas arsy, berarti Allah itu di atas arsy. Berarti apa? Berarti ini terbatas, ada tempat tertentu. Nah, kata mereka. Ini akal mereka yang bermain di situ. Ada tempat tertentu bagi Allah. Padahal nggak boleh kita ingin memuliakan, mengagungkan Allah. Nah, tapi caranya salah, pakai akal. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengingkari kata istawa yang ada di ayat Al-Quran. Mereka katakan ini maknanya adalah istaula. Istawa maknanya istaula. Makanya para ulama mengatakan, seandainya Al-Quran itu tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Al-Quran sama seperti kitab-kitab suci sebelumnya, tinggal diedit. Istawa dengan istaula tinggal ditambah lam. Tinggal ditambah lam, istawa, ya, alif, sin, ta, waw, kemudian ya alif bengkong, kayak iya tapi nggak ada titik duanya. Tinggal ditambah surut, jadi istaula. Istaula maknanya apa? Menguasai. Allah menguasai arsy. Nah, kata mereka, oh ini maknanya baru cocok ini. Menguasai. Padahal kalau kita lihat bahasa Arab, kata istaula itu maknanya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak menguasai. Setelah sebelumnya nggak menguasai, habis itu baru menguasai, itu namanya istaula. Apakah mungkin kita mengatakan bahwa Allah itu awalnya tidak menguasai arsy, kemudian Allah menguasai arsy? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arsy, yang menguasai arsy dari awal arsy tersebut diciptakan. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada periode waktu sama sekali di mana ini arsy, kemudian pada periode waktu ini arsy tidak ada yang menguasai, kemudian Allah menguasai. Enggak ada seperti itu. Jadi kita lihat ketika kita mentakwil, ketika kita menisbatkan makna lain kepada ayat atau hadis, itu pasti maknanya itu menyimpang. Pasti nanti akan ada kontradiksi. Ya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah alasan yang pertama, yaitu apa? Perbuatan mentakwil sifat itu adalah perbuatan, yakni berbuat melampaui batas terhadap ayat atau hadis. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, annahu sarfun li kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam an zahirihi. Mentakwil sifat itu sama saja menyimpangkan kalam Allah, menyimpangkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari makna zahirnya. Wallahu ta'ala khataban nasa bilisanin arabiyyin mubin. Padahal Allah itu berfirman di Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya. Liyaqilul kalama wa yafhamuhu ala ma yaqtadihi hadzal lisanul arabi. Supaya orang-orang itu paham apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka paham bahasa Arab, Al-Qur'an dalam bahasa Arab, dan tujuannya adalah supaya orang-orang itu paham, ya. Makanya kemudian makna atau yakni kalimat-kalimat yang ada di Al-Qur'an itu semuanya jelas, apalagi tentang nama dan sifat Allah, itu semuanya jelas sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyebutkan kata yad, ya sudah, itulah yang Allah maksudkan. Enggak usah kita cari-cari makna lain. Ya.
Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatabahum bi afsahi lisanil bashar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dengan bahasa Arab. Beliau adalah orang Arab. Ya, jadi kalau seandainya kita bayangkan kalau seandainya makna zahir dari kalimat tersebut di ayat atau hadis itu bukan yang dimaksud, harusnya kan sudah dijelaskan. Betul tidak? Harusnya sudah dijelaskan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan para sahabat itu memahami dengan makna yang salah. Tidak mungkin. Ya, kalau seandainya kata yadun di situ maknanya adalah kekuasaan, pasti dijelaskan. Kalau seandainya maknanya adalah pertolongan Allah, pasti dijelaskan. Nah, kita lihat minimal ada dua versi, ada kekuasaan, ada pertolongan. Kalau antum pakai akal tadi, mana yang benar? Sampai sekarang tidak ada yang benar, mereka tidak paham itu. Ya, mereka tidak paham mana yang benar. Ya, semuanya benar semua. Ya, semuanya benar semua. Kita katakan itu dua kata yang berbeda, satunya kekuasaan, satunya pertolongan. Dua kata yang berbeda, mana yang benar? Kata yadun ini maknanya yang mana? Gitu ya. Jadi inilah yang dimaksud ketika seseorang itu mentakwil sifat Allah, itu sama saja memalingkan kalam Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajaba hamlu kalamillahi wa rasulihi ala zahirihi al-mafhumi bidzalika lisanil arabi. Maka wajib untuk memahami kalam Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab. Ghairu annahu yajibu ayyusana 'anit takyif wat tamtsil fi haqqillahi azza wajalla. Kita harus pahami sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab. Kata yadun itu maknanya tangan, tapi kita enggak boleh melakukan takyif ataupun tamtsil. Kita enggak boleh menanyakan bagaimana tangan Allah. Kita enggak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tidak boleh. Tapi harus tetap pahami sesuai dengan makna dalam bahasa Arabnya. Ini pemahaman sahabat. Ini pemahaman tabi'in. Ini pemahaman tabi'in. Ini pemahaman imam mazhab. Seluruh imam mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, mereka semuanya pemahamannya seperti ini. Dan itu buktinya banyak. Ya, banyak riwayat, banyak nukilan di kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan kitab-kitab akidah yang dituliskan oleh para ulama. Baik. Kalau seandainya kemudian kita memahami sesuai dengan pemahaman takwil tadi, akhirnya apa nanti konsekuensinya? Konsekuensinya kita lihat, mereka mengatakan makna zahir dari ayat atau hadis itu bukan makna yang benar. Makna yang benar adalah misalkan kata yadun, ini kata yadun dalam bahasa Arab maknanya tangan. Ya, maka mereka akan mengatakan antum jangan lihat kamus. Kata yadun itu maknanya tangan, kalau di kamus bahasa Arab ini maknanya sebenarnya adalah kekuasaan dan pertolongan Allah. Sehingga apa nanti konsekuensinya? Mereka kemudian mengatakan, ya kalau masih awam jangan pelajari Al-Quran dan As-Sunnah langsung. Nanti salah paham banyak kan tuh. Karena banyak yang ditakwil. Ya, kalau kita melihat kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh orang-orang yang menyimpang, dari Bismillahirrahmanirrahim, tafsir ayat pertama di surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Betul? Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Terjemahan yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah itu adalah terjemahan yang benar. Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang sama-sama mengandung sifat rahmah. Rahmah maknanya dalam bahasa Arab, maknanya dalam bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan kata rahmah, maknanya adalah kasih sayang. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim diterjemahkan Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau dalam bahasa Inggris maknanya adalah the mercy of Allah, the mercy of Allah, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat kitab-kitab tafsir dari orang menyimpang, dari ayat 1 itu saja, dari Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka kemudian rahmah maksudnya adalah iradatul khair li fa'ilil khair. Iradatul khair li fa'ilihi. Intinya begitu. Banyak versi, tapi maknanya adalah sama-sama depannya itu intinya adalah iradatul khair ya li fa'ilihi, yaitu menginginkan kebaikan untuk orang yang berbuat kebaikan. Jadi kata rahmah ditakwil menjadi iradah. Iradah itu apa? Kehendak. Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat kebaikan. Maka kita katakan, ya sifat iradah Allah itu sifat Allah juga, sifat Allah yang lain. Jangan terjemahkan rahmah, jangan maknai rahmah sebagai iradah. Ini maknanya apa? Ini mencampur adukkan dua sifat Allah yang berbeda.
Ya, kita tanya, jadi Allah memiliki sifat rahmah atau tidak? Sifat rahmah. Rahmah yakni maksudnya adalah Allah enggak ada sifat rahmah. Itu maksudnya iradah. Mereka mengingkari kata rahmah. Mereka mengingkari kata rahmah. Makanya kata rahmah enggak ada di 20 yang tadi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hadithi, qiyamuhu bi nafsi, wa hadaniyat, qudrat, iradah. Iradat ada. Makanya setiap nama Allah, setiap sifat Allah yang tidak ada di 20, mereka kemudian takwil ke salah satu yang ada di 20 itu. Kebanyakannya ke sifat iradah. Kebanyakannya ke sifat iradah sama kudrah. Jadi ini yang kemudian nanti berkonsekuensi, antum jangan pelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah langsung. Bukan makomnya. Ya, orang awam ini nggak bisa dipahami kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Terus kapan kami mempelajarinya? Udah nggak usah pelajari. Jadi, ya nih. Padahal yang benar adalah apalagi ayat-ayat, hadis-hadis tentang akidah, apalagi tentang nama dan sifat Allah. Dari situ kita bisa memahami. Dari situ kita bisa mengetahui tentang Rabb kita, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu kemudian tidak diajarkan, bagaimana? Ya, jadi ini adalah konsekuensi yang batil. Ya, ini nanti akan ujung-ujungnya akan mengikuti orang-orang dari agama-agama yang lain. Ya, orang-orang dari agama yang lain, mereka punya kitab suci, mereka mengatakan kepada orang awamnya, jangan pelajari kitab suci. Ini cuma bisa dipelajari oleh orang yang makomnya tinggi. Sehingga kemudian kitab sucinya nggak diajarkan sama sekali kepada orang awam. Ya, antum ngikut saja perkataan kami-kami, gitu ya. Jadi ini adalah kesalahan. Adapun di dalam Islam dijelaskan, ya dijelaskan. Ini perkataannya sahabat, ini tafsirannya sahabat terhadap ayat tersebut. Ini tafsirannya tabi'in terhadap ayat tersebut. Ini bukan pemahaman ana. Ini kita lihat ada riwayatnya dari sahabat, tabi'in. Ada perkataan dari Imam Syafi'i, ada perkataan dari Imam Malik, dari Imam Ahmad dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah yakni yang membedakan antara Islam dengan agama-agama yang lain, ya, ilmiah. Baik, kemudian alasan yang ketiga, mengapa takwil itu adalah kesalahan bahkan penyimpangan? Anna sarfa kalamillahi wa rasulihi an zahirihi ila ma'nan yukhalifuhu qaulun 'ala Allahi bila ilmin wa huwa muharram. Bahwa menyimpangkan kalam Allah, menyimpangkan sabda Nabi Muhammad SAW dari makna zahirnya, ini pada hakikatnya adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, dan ini haram. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Rasul, innama harrama rabbiyal fawahish. Sesungguhnya Rabbku itu mengharamkan al-fawahish, mengharamkan perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang zahir ataupun apa yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan yang keji, wal itsma wal baghya, kemudian perbuatan dosa dan perbuatan permusuhan. Al itsm dan al baghi kalau digabungkan maknanya adalah itsm itu adalah dosa yang kita lakukan dan itu tidak menzalimi orang lain. Kalau al baghya, al baghyu adalah dosa yang kita lakukan dan itu menzalimi orang lain. Ya, jadi kalau dosanya itu terkait hak Allah, melihat yang tidak, melihat yang haram misalkan, maka ini al-itsm. Tapi kalau dosanya tersebut gibahin orang, menzalimi orang, mukul orang, membunuh orang apalagi, ya, ini al-baghyu. Jadi wal itsma wal baghya bighairil haqq, yaitu melakukan perbuatan dosa dan perbuatan memberikan madarat kepada orang lain tanpa hak, ini diharamkan oleh Allah. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, berbuat kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan dalil bahwa itu adalah tandingan bagi Allah. Tidak ada sama sekali tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah perbuatan keharaman berikutnya. Kemudian perbuatan keharaman terakhir, kata para ulama, yang disebutkan terakhir di ayat ini adalah yang paling besar. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau berbicara tentang Allah sesuatu yang engkau tidak ketahui. Berbicara tentang Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. yakni berbicara tanpa dalil. Ini disebutkan lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Kenapa? Karena kalau seseorang berbuat syirik, maka apa? Maka dosanya cuma dia yang sendiri yang tanggung. Tapi kalau dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan misalkan yang dia bicarakan adalah kesyirikan, dia sebarkan itu kepada orang lain,
sehingga orang lain mengikuti kesyirikan yang dia kerjakan. Ini berarti apa? Dosanya tidak hanya dirinya, tapi juga dilakukan oleh orang-orang lain. Ya, berbahaya. Ya, sehingga termasuk perbuatan, yakni dosa besar yang paling besar adalah yakni ketika seseorang tersebut berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sedikit lagi. Waliqaulihi subhanahu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, janganlah kalian itu mengikuti apa yang kalian tidak memiliki ilmu. Ya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak nanti. Jadi fasarifu li kalamillahi ta'ala wa rasulihi an dhahrihi ila ma'nan yukhalifuhu qad qafa ma laysa lahu bihi ilm. Jadi orang yang menyimpangkan kalam Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari makna zahirnya, mereka itu ya telah menyelisihi yakni makna dari ayat dan hadis tersebut yang sebenarnya mereka pada hakikatnya adalah mengikuti apa yang mereka tidak ketahui. Mereka mengikuti apa yang mereka tidak ilmui tentangnya. Jadi karena nggak ada dalilnya, maka kemudian kita katakan ini adalah berbicara tentang Allah dan Rasulnya tanpa ilmu, ya, berbahaya. Baik. Dan ini menarik, ya. Jadi berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu itu wajib bagi kita untuk miliki, tidak hanya di ilmu agama, tapi juga di ilmu dunia juga, ya, tidak hanya di ilmu agama tapi juga di ilmu dunia. Dan kaum muslimin adalah orang-orang yang paling terdepan dalam masalah, yakni berbicara sesuatu harus dengan ilmu, ya, berbicara sesuatu itu harus dilandasi oleh ilmu. Sifatnya kaum muslimin adalah demikian, ilmiah, baik di ilmu agama dan juga di ilmu dunia, ya. Jadi di ilmu dunia kaum muslimin adalah orang-orang, makanya kita lihat di yakni sedikit lagi ya, di apa namanya, di sejarah Islam, ya, ketika ilmu Islam tersebar sehingga itu kemudian keilmiahan yang ada di dalam ilmu Islam, keilmiahan ketika para ulama membahas akidah, membahas fikih, di zamannya Imam Mazhab ilmiah sekali, betul tidak? Setiap ada ucapan, perkataan dari ulama, orang langsung nanya, apa dalilnya? Apa landasan antum? Ditanya dalilnya. Ini akan kemudian menular ke ilmu dunia. Makanya kaum muslimin ilmu dunianya pada saat itu juga kuat sekali, ya, secara sains bagus sekali. Dan kita lihat yakni apa namanya, orang-orang yang melakukan penelitian tentang apa namanya astronomi, misalkan kedokteran, misalkan, ya. Jadi tokoh kedokteran dalam Islam tidak hanya Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina itu menyimpang, ya, menyimpang, berbahaya. Nanti kita bahas, bisa jadi ya, ini pemikiran-pemikiran Ibnu Sina dalam masalah nama dan sifat Allah, ya. Tapi yang meneliti tentang ilmu medis di dalam kaum muslimin tidak hanya Ibnu Sina, tapi banyak sekali yang akidahnya lurus begitu, ya. Jadi mereka berusaha untuk membahas ilmu-ilmu dunia tersebut dengan dalil, dengan yakni dengan adanya evidence begitu, ya. Tidak seperti orang kafir. Ketika orang kafir mengatakan, kita melihat misalkan, ya, meditasi memberikan manfaat kepada kesehatan, maka itu tidak ada, ya, ini buktinya, tidak ada buktinya. Dan itu makanya di zaman-zaman belakangan ini banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa justru efek yang memberikan madarat dari adanya meditasi itu justru banyak sekali, ya, sehingga kita harus pikirkan kembali apakah ini, ya, ini memang bermanfaat untuk kesehatan atau tidak. Tidak seperti yang diklaimkan oleh banyak orang. Ini klaim sudah ribuan tahun sejak zaman agama sebelumnya, ya, agama selain Islam. Jadi klaim sudah ribuan tahun itu bisa memberikan dampak bagi kesehatan. Jadi itu di zaman-zaman belakangan itu mulai dipikirkan. Adapun kaum muslimin dari awal, yakni apa namanya, tidak mudah untuk percaya terhadap klaim, harus ada bukti secara ilmiah. Ini sifatnya kaum muslimin dalam ilmu agama ataupun dalam ilmu dunia. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Silakan kalau ada pertanyaan.